kelemahan dan kebodohan mereka, bukan bodoh secara intelek, kebodohan tentang firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, di mana mereka tidak bertumbuh secara rohani seperti yang diharapkan, seperti yang didoakan Paulus. Paulus menyatakan sifat-sifat duniawi yang masih mempengaruhi hidup jemaat di Korintus. Sehingga karena pengaruh hidup duniawi ini, maka terhambatlah pertumbuhan rohani mereka. Hal inilah halangan-halangan dalam pelayanan yang dihadapi oleh Paulus dalam jemaat. Maka dia katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu, pada waktu kapan, saudara-saudara? Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu. Dan aku, saudara, pada waktu itu, artinya pada waktu dia datang menemui jemaat yang ada di Korintus. Kemudian waktu ditemui dikatanya tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Padahal Paulus ini seorang rohaniawan, melayani perkara-perkara rohani. Tapi ketika menemui jemaat di Korintus, dia tidak dapat berbicara dengan jemaat di Korintus seperti dengan manusia rohani. Saudara-saudara, kenapa dikatakan jemaat di Korintus itu tidak manusia rohani? Apa artinya tidak manusia rohani? Manusia rohani dalam bahasa aslinya pneumatikos. Pneumatikos artinya dewasa. Artinya Paulus tidak dapat memandang mereka atau menempatkan mereka sebagai anak-anak Tuhan atau disebut manusia yang sudah rohani. Sebab mereka masih ada di bawah perintah daging dan pengaruh dunia. Di Alkitab dikatakan hidup dipimpin roh atau hidup dipimpin daging. Hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Tapi ketika Paulus menemui mereka, mereka masih hidup secara manusiawi, hidup dipimpin daging, dan masih hidup dipengaruhi oleh dunia yang mencemarkan mereka. Padahal mereka sudah mengenal Tuhan. Bagaimana seharusnya kalau orang sudah di dalam Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25, seharusnya kalau orang sudah mengenal Tuhan, seharusnya seperti ini. Dalam Yehezkiel 36 ayat 5 sampai 26, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Seharusnya mereka sudah mengalami pentahiran, dibaharui
dibaharui. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Seharusnya kalau mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti mereka sudah dibaharui. Mereka sudah hidup taat. Hatinya sudah baru. Sudah dibaharui, saudara. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yang mengikuti tuntunan daripada penasihat rohaninya, para pemberita Injil atau gembala rohaninya, begitu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, karakter-karakter lama itu hidup di dalam pengaruh-pengaruh dunia itu, hidup kedagingan itu sudah ditinggalkan. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, artinya hidup yang telah dituntun oleh firman Allah. Seharusnya seperti itu. Tapi jemaat di Korintus masih hidup secara duniawi, manusia duniawi. Masih hidup dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia pada saat itu. Kenyataannya mereka bukan seperti itu, saudara. Bukan hidup secara rohani. Kenyataannya sama seperti yang diungkapkan Paulus. Orang yang sudah Tuhan, tapi kenyataannya hidupnya tidak rohani. Dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Jemaat di Korintus masih hidup di dalam dosa. Masih hidup dikuasai dosa. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Jemaat di Korintus masih hidup ditawan oleh dosa. Belum mau dikalahkan. Belum tunduk kepada firman Tuhan. Belum tunduk kepada firman Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Belum bisa, karena kalian belum hidup rohani. Masih hidup di dalam secara manusia. Hidup secara daging. Masih hidup dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia ini. Tetapi hanya dengan manusia duniawi bisa membicara kalian, bukan perkara rohani, karena nggak nyambung. Hanya bisa dengan manusia duniawi, artinya kalian masih manusia duniawi. Paulus mengoreksi kehidupan jemaat di Korintus. Perkara-perkara rohani belum mereka pahami, karena mereka belum hidup secara rohani. Tetapi baru mereka pahami hanya dengan manusia duniawi. Mereka masih hidup secara duniawi. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau dikatakan hidup secara duniawi. Artinya ia masih hidup dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Apa maksudnya manusia duniawi? Kalau tadi bukan hidup secara dipimpin roh. Tidak hidup secara dipimpin roh. Tidak rohani. Apa artinya manusia duniawi? Manusia duniawi dalam bahasa aslinya adalah sartikos. Sartikos. Artinya menunjuk kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara duniawi. Masih hidup secara duniawi. Perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara dunia.
Roma 7:11, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab mereka yang hidup menurut daging, orang yang hidup secara duniawi itu, manusia duniawi itu adalah hidup secara daging. Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Apa yang keluar dari hati kita, itulah yang kita lakukan, saudara. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Mereka yang hidup menurut daging masih dikuasai daging, masih dipimpin daging, saudara. Tentu memikirkan hal-hal dari daging. Apa itu hal-hal dari daging, saudara? Jelas Alkitab berkata bagaimana orang-orang yang hidup dalam daging itu. Mari kita melihat ini. Apakah saya dan saudara sudah hidup secara daging, atau sudah hidup dipimpin Tuhan? Alkitab berkata, Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata. Apa itu perbuatan daging? Yang sama dengan manusia duniawi, sartikos. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara duniawi, disebutlah itu hidup di dalam daging. Apa itu kata kita perbuatan daging? Perbuatan daging telah nyata. Kita lihat apakah saya dan saudara masih hidup dalam kedagingan. Hidup percabulan. Kecemaran, melakukan hal-hal yang tercemar. Hawa nafsu. Hawa nafsu di sini dikaitkan seperti tingkah laku binatang begitu. Kita semua punya hawa nafsu, tapi arti hawa nafsu ini seperti tingkah laku binatang. Saudara tahu, dikaitkan dengan hubungan lawan jenis. Anjing tidak tahu mana istrinya, mana suaminya. Kelakuan seperti binatang katanya. Yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, kita lihat masih ada di antara kita iri hati di hati kita, saudara. Itu masih daging, saudara. Amarah, egois, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Dan roh pemecah ini sedang masuk di dalam jemaat yang ada di Korintus. Makanya temanya perselisihan. Perselisihan hampir mengarah kepada perpecahan. Kenapa? Karena mereka masih hidup di dalam daging, saudara-saudara. Disebut manusia duniawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus melihat kalian ini masih hidup manusia duniawi. Tuhan tolong saudara-saudara bahwa kita tidak lagi hidup secara duniawi. Tidak hidup secara kedengkian, kemabukan. Saudara, saya heran sekarang banyak orang di Facebook, makanya kadang-kadang ku hapus. Di rumah sudah teriak-teriak, mabuk-mabuk, saudara. Itu kemabukan kan, bukan rohani itu. Kemabukan, pesta pora. Sudah dibilang pun ini social distancing kalau pesta, tapi kalau musik jalan, tak ada jaga jarak, saudara. Saya pernah lihat itu. Kalau sudah main musik itu, waduh, ada orang-orang tertentu langsung mendekat, langsung goyangnya itu, saudara. Dan dipikirkan corona lagi, kenapa? Dagingnya itu nggak bisa dihamba, saudara. Kalau sudah kena, baru dimensal. Pesta pora dikatakan. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa masih melakukan, siapa masih hidup seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena perbuatan daging itu perbuatan yang tidak bagus, maka tidak layak orang masih hidup sini masuk di sorga. Artinya jemaat di Korintus yang masih hidup secara manusiawi, sartikos, hidup di daging,
jangan diharap, jangan mimpi untuk masuk surga. Itulah yang terjadi jemaat Korintus, saudara-saudara. Kalau masih kita hidup secara seperti itu, berarti kita masih jemaat yang hidup secara dunia. Tidak ada ubahnya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya kita tidak berhak akan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 dikatakan lagi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Tidak manusia rohani. Tidak masih manusia duniawi. Dan belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa. Artinya masih bayi. Masih bayi. Jemaat di Korintus waktu datang Paulus. Jemaat itu masih seperti tidak. Belum dewasa dalam Kristus. Masih bayi rohani. Artinya Paulus mengharapkan jemaat di Korintus supaya dewasa. Tuhan juga menghendaki kita dari bayi rohani. Menjadi manusia rohani. Meningkat menjadi dewasa rohani. Paulus melihat mereka belum dewasa dalam Kristus. Saudara, Tuhan ingin supaya gerejanya, umatnya, jangan bayi rohani terus. Jangan hidup kedagingan terus. Tapi harus bertumbuh, meninggalkan kedagingan. Bayi rohani menuju dewasa dalam Kristus. Ternyata jemaat di Korintus masih bayi rohani. Bayi dalam bahasa aslinya nepios. Seorang yang pikirannya masih sederhana. Coba saudara komunikasi. Orang yang masih pikirannya sederhana. Saya amat-amati kurang lebih umur 13 tahun. Coba kalau kita bicara dengan anak umur 13 tahun. Kan belum stabil. Masih labil, saudara. Emosinya belum stabil. Saudara. Kira-kira orang nepios itu usia orang yang 13 tahun. Bahasanya masih sederhana. Belum dewasa. Belum stabil, masih labil. Jemaat di Korintus masih labil. Betapa sedihnya Tuhan kalau kita masih labil rohani kita. Betapa sedihnya Tuhan yang seharusnya kita harus bertumbuh. Tetapi kita masih bayi rohani terus. Bayi rohani, pikiran kita tentang Tuhan masih rendah. Rohani kita masih rendah. Orang Kristen yang belum dewasa rohani adalah orang Kristen yang belum sanggup mengerti pengajaran Kristus dengan dalam. Tahunnya Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, ampunilah kami. Tahunnya itu. Doa makan, doa tidur, carilah kerajaan Allah. Filipi 4, itu aja saudara. Filipi 4, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu aja saudara. Pengajaran Kristus dengan dalam, karena masih baik. Allah menghendaki supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Amin, saudara. Kita harus punya kerinduan bertumbuh dalam Tuhan. Jangan bayi rohani terus. 2 Petrus 3 ayat 8 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuhlah. Bertumbuhlah. Niatlah bertumbuh. Mengenal Tuhan. Ada kerinduan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, semakin terkenal Dia, semakin kita tahu, kita bertumbuh mengenal Dia. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh mengenal Tuhan. Katakan amin. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan.
Mari kita meninggalkan hidup secara duniawi itu. Tapi mari kita mengejar dari bayi rohani, manusia rohani, bertumbuh terus. Ada niat bertumbuh, saudara-saudara. Jangan stagnan, lagi mundur. Betapa sedihnya kita kalau anak kita sudah usia sekian, tapi malam berkurang. Coba kalau timbangan kita biasanya 70, berkurang terus. Ada sesuatu yang nggak beres. Waktu pencernaan saya rusak, saya tiap hari timbang. Oh, Bapak kok makin terus, berarti pencernaan Bapak ada masalah. Kita usahakan naik. Asal datang saya timbang dulu Pak, oh udah naik, udah mulai pulih Pak. Cek lagi, oh sudah naik. Apa masalah Bu? Oh itu ada pencernaan Bapak nggak beres. Kalau dia turun terus itu bahaya. Kalau rohani kita makin lama makin turun, bahaya. Bahaya. Bahaya itu apa? Lama-lama. Ini gak bagus. Mari kita bertumbuh, belajar, bertumbuh terus dalam Tuhan. Katakan amin. Karena dia menghadapi jemaat di sana masih manusia duniawi. Masih belum juga dewasa. Apa yang diajarkan Paulus bagi orang-orang rohani yang masih seperti itu? Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras. Dan sanggup makan keras. Susulah. Kelas mereka ini masih susu. Belum makan keras. Kenapa? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Kamu cuman mampunya cuma minum susu. Tidak bisa kamu makan keras. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kalau susu gampang kamu minum. Kalau minuman keras kamu tidak sanggup. Dan kenapa? Tidak sanggup kamu menerimanya. Jadi bagi orang yang masih hidup secara daging. Orang yang masih hidup dipimpin pengaruh dunia ini. Maunya itu baru susu. Susu. Saudara-saudara, susu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di dalam ayat ini tertulis gala. Gala, gambaran dari perkataan-perkataan manis untuk orang-orang Kristen. Khotbah-khotbah yang manis. Itu yang masih sunyi. Khotbah yang manis, perkataan-perkataan yang manis, puji-pujian. Oh Bapak hebat, oh Bapak begini. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Oh senang dia sudah. Perkataan-perkataan manis. Bicara pertobatan. Lahir baru, iman. Oh kalau kau beriman Tuhan pasti tolong. Kau pasti diberkati. Oh sudah, ini cocok untuk orang-orang masih jemaat Korintus itu. Susu. Yang kukhotbahkan kalian berkat, iman, bertobat. Tidak mampu kalian menerima pengajaran-pengajaran yang lebih dalam. Kalian mampunya cuma berkat. Kalian mampunya motivasi. Karena ada orang berkata kepada saya, gereja sekarang banyak menjadi motivator. Motivasi. Ada waktunya motivasi, tapi kalau terus khotbah kita motivasi, itu akan berrohani. Berkat. Bertobat. Dari dulu bertobat. Dari dulu hal-hal yang manis. Maka tidak bertumbuh gereja itu. Bagaimana bisa diberkati kalau terus minum susu? Ibrani 5 ayat 11 tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kenapa kalian hanya itu yang kalian mau, hanya mau susu? Lamban kalian mendengar, tidak paham kalian ajaran lebih dalam. Lamban, tak respon. Kalau yang manis respon. Kalau pengajaran tak masuk logika kayak sekolah kita dibuat. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah.
Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ada cerita di kampung saya, sudah SMP, pulang dari SMP, simpan tasnya, pergi dia ke belakang. Ma, aku minum susu. Malu. Kau ini malu kau. Dari SMP kau masih minum susu. Mamanya marah sudah. Ada kadang orang Kristen seperti itu. Belum mau makan keras. Padahal sudah seharusnya. Sudah lama jadi Kristen. Sudah lama jadi anak Tuhan. Kayak sadai. Jemaat pertama sampai sekarang. Jalan 20 tahun begitu. Maaf bagi jemaat lama bukan saya katakan. Saudara ini tidak bertumbuh. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu. Khotbah pertobatan, khotbah motivasi, khotbah tentang menguatkan iman, penghiburan, berkat, pengampunan, pertobatan. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Masalah doktrin, tak sanggup dia. Tahunya cuma hal-hal motivasi tadi. Sebab ialah anak kecil. Anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Baik rohani tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Hanya orang dewasa rohani tahu ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jadi kalau masih kita hidup kita sama dengan orang dunia. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, tahu kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mana yang layak, mana tidak layak. Mana yang suci, mana yang tidak suci. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang tidak baik di pada Tuhan. Oh ini tidak pas menurut kehendak Tuhan. Dewasalah dia. Tapi kalau anak kecil, mana bisa. Karena dia masih stabil sudah. Saudara-saudara, maka dikatakan dalam 1 Petrus 2:1, karena itu buanglah segala kejahatan. Orang yang masih berohani itu masih hidup jahat. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Inilah ciri khas orang yang masih berohani, hidup munafik sudah. Di luar nampaknya bagus, tapi di dalam seperti kuburan, kata Yesus. Kamu ini seperti kuburan yang dilabur putih. Di atas kalian dilabur putih, di dalam tulang belulang, munafik sudah. Hidup sandiwara. Rohani sandiwara. Kedengkian dan fitnah. Orang masih dengki melihat orang berhasil, iri. Itu kan masih hidup bayi rohani itu. Masih bayi rohani itu. Bayi rohani itu belum stabil rohaninya. Coba kalau masih kita suka dengki, iri, kitalah golongan yang termasuk bayi rohani. Belum stabil iman kita. Suka memfitnah orang. Sudah. Kalau orang memfitnah, orang dewasa, fitnah itu kan tidak bagus. Itu tidak benar. Tahu dia membedakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini maksudnya bukan kita tutup bayi, tetapi supaya kita bertumbuh seperti bayi yang semakin banyak minum susu, coba bertumbuh dia. Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Banyaklah baca firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Rajin PA. Rajin baca Alkitab. Jangan rajin baca YouTube. Si A khotbahnya sebegini, si B begini. Akhirnya apa? Orang jajan itu suka sakit perut. Orang suka jajan rohani, suka sakit perut. Perut saya sensitif sekali. Kalau makan suatu tempat, langsung sakit perut. Oh ini pasti gak beres. Padahal enak sudah. Jangan suka jajan rohani. Jangan. Jangan sudah. Minumlah susu. Udah ini aja baca firman Tuhan. Kalau kurang jelas, WA saya. Apa maksudnya ini Om? Apa maksudnya? Gak usah jajan-jajan rohani. Jajan itu membawa orang. Anak-anak suka jajan, pasti rusak. Anak Tuhan suka jajan, pasti rusak rohaninya. Pasti. Tunggu aja waktunya. Suka jajan.
1 Korintus 3 ayat 2. Dikatakan, bukanlah makanan keras. Jemaat di Korintus masih rohani. Makanan keras dalam bahasa aslinya brona. Bukan siap rona ya. Brona. Artinya makanan daging. Bermacam-macam makanan. Udah bisa deh. Daging sapi bisa dia makan. Daging rusa bisa dia makan. Pokoknya daging-daging bisa dimakan sudah. Karena sudah terlatih dia. Sudah terlatih. Alat penggunanya. Brona, makanan daging, bermacam-macam daging. Kalau yang tadi hanya susu aja. Hal ini berbicara tentang pengajaran-pengajaran rohani yang dalam. Firman Allah yang keras seperti khotbah saya ini. Ini khotbah saya ini keras ini. Keras khotbah saya ini. Ini untuk orang dewasa, menuju dewasa. Tapi kalau Tuhan pasti tolong, baik itu. Berbicara tentang pengajaran-pengajaran rohani yang dalam, yang alkitabiah, yang ditunjukkan ayat-ayatnya. Khotbah yang keras, firman Allah yang keras. Aduh, khotbah ini. Baru keras dia. Gitu. Oh, baru keras dia. Tidak hanya tepuk tangan. Bukan. Beri kemuliaan, kita diberkati Tuhan. Hari ini khotbah luar biasa karena kita dimotivasi. Beri kemuliaan. Bukan itu. Akan dia kuat firman Tuhan ini. Pedang bermata dua. Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Menusuk sudah. Baru keras. Saudara pilih yang mana? Khotbah yang keras atau yang lembut-lembut? Saya minta kepada saudara supaya menuju dewasa. Jangan doakan saya khotbah yang hanya motivasi terus. Harusnya saudara doakan. Itu kata kitab. Doakan hamba-hamba Tuhan supaya berani memberitakan firman Tuhan dengan tegas. Saudara harus doakan saya. Tuhan pakai gembala kami. Berani memberitakan firman Tuhan. Berani memberitakan firman Tuhan. Tegas. Itu baru doa dengar Tuhan. Tapi saudara bilang, Tuhan gembala kami, memotivasi kami. Tuhan tidak dengar. Saya harap saudara mendoakan saya supaya dipakai Tuhan. Berani memberitakan firman Tuhan. Katakan amin. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan untuk bayi rohani dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Beriman, bertobat, itu dasar-dasar, pelajaran dasar. Karena jemaat yang ada di Korintus masih seperti ini. Inilah alasan-alasan menyebabkan Paulus tidak memberikan mereka makanan keras. Kalian ini masih manusia duniawi. Kalian ini belum dewasa dalam Kristus. Kalian masih hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Paulus lanjutkan lagi. Dalam ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Langsung dikatakan. Kamu ini masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Sudah makin dibuka. Semakin buka Paulus. Karena Paulus melihat di antara jemaat itu masih ada. Iri hati. Perselisihan. Dengki. Kamu masih manusia duniawi. Kamu masih manusia duniawi. Paulus berikan, kenapa disebut mereka masih manusia duniawi? Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu secara manusiawi dengan kasih Kristus. Mari kita lepas dari iri hati. Kalau kita masih hidup iri hati, dengki salah satu hidup ciri khas Kristen
duniawi. Itu yang dikikis Paulus. Sebab di antara kamu ada iri hati, perselisihan, percekcokan. Bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya, kalau dunia iri hati, ya duniawi itu. Tapi anak Tuhan harus berjuang, harus berdoa, minta darah Yesus menyucikan iri hati, dengki dari hati kita. Katakan amin. Sebab itu bukan hidup anak Tuhan. Itu perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging itu iri hati itu. Yakobus 3:14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, orang iri hati, iri satu yang lain. Kemudian egois. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Ada apa, saudara? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau orang sudah iri hati, ada perselisihan, akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan bukan dari Tuhan, kekacauan dari iblis, saudara. Dan macam-macam perbuatan jahat. Kalau orang sudah iri hati, sudah. Lihat aja Kain, adiknya juga lupa dia adiknya, dibunuh. Saudara-saudara, perbuatan daging iri hati itu. Kenapa orang iri hati? Markus 7:20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Belum hidup sesuai firman Tuhan. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, iri hati. Hujat, sombong. Wah, kalau masih ada yang terlihat sombong, bertolaklah. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Orang-orang berduit sekarang, mau di mana uangnya dibuat? Mau kemana? Ada kawan saya pendeta di Jakarta, bukan tidak ada uangnya. Pendeta dipakai Tuhan dia ketika dia suami istri kena, mau ke rumah sakit tutup semua. Cari oksigen dapat, keliling Jakarta berdua mereka. Mujizat terjadi. Tuhan tuntun mereka ketemu seorang, dia bilang bersaksi, ada uang tak bisa masuk rumah sakit. Beli oksigen pun tidak bisa. Apa kita sombongkan? Apa kita sombongkan? Uang? Jangan sombong manusia ini. Jangan kita sombongkan, saudara. Itu dunia orang-orang sombong itu, saudara. Bebal, saudara. Semua hal-hal jahat ini di mata Tuhan jahat ini. Mari kita bercermin pada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari. Bercerminlah firman. Masih hidup kita seperti ini? Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Orang iri hati, orang sombong, rusaklah dia. Rusak persekutuannya dengan Tuhan. Kualitas duanya rusak. Kenapa? Hatinya enggak beres. Hatinya enggak beres. Rusak. Lama-lama rusak hubungannya dengan Tuhan. Lama-lama rusak rohaninya, sudah. Lama-lama rusak rohaninya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jangan hidup secara duniawi. Hidup secara manusiawi artinya berjalan, bertindak sesuai dengan orang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, secara kedagingan jika kita bertindak demikian, maka moral kita akan semakin rusak. Moral kita makin rusak, bukan makin maju kita. Hubungan kita dengan sama kita makin rusak. Karakter kita makin lama erosi. Hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kualitas doa kita akan turun. Kenapa? Di hati kita ada hal-hal yang jahat. Begitulah jemaat di Korintus awalnya. Kamu ini masih manusia duniawi. Masih baik rohani. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hati-hati. Kita harus kalahkan daging ini. Di Alkitab lihat. Duluan lahir Kain.
kain gambar. Yang kedua, siapa lagi saudara? Duluan lahir Ismail, baru Ishak. Duluan lahir Esau, baru Yakub. Biasanya kalau kita ini hidup selalu menonjol daging, kita harus kalahkan daging. Kita mau dipimpin Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Firman Allah berkata, karena 2 Korintus 3 dalam 2 Korintus 10:4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari saudara, taklukkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, supaya firman Allah membentuk kita. Tuhan tolong kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, darahmu Yesus